Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan dan mempresentasikan mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi pada mata kuliah manajemen bisnis. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ada Andika Taufani, yang kedua Jaka Maulana, yang ketiga Nanda Panji Mustafa, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Yola Septavia Firdaus. Karakteristik atau konsep dasar mengenai kelompok kerja. Stoner, Freeman, and Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Oleh sebab itu, dibentuklah karakteristik kelompok, yaitu yang merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang. Berarti setiap orang mempunyai karakteristiknya yang beda-beda. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Kelompok kerja perlu disusun, terutama jika organisasinya atau perusahaannya itu menggatalkan anggotanya jumlah yang sangat besar, lingkupnya kegiatan yang sangat luas, dan pengolahan sumber daya yang banyak. Biasanya anggota kelompok itu paling sedikit 5-10 orang keseluruhan anggotanya. Tetapi ada yang memiliki ribuan anggota juga. Nah, kelompok kerja juga disusun berdasarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tergantung alasan dan tujuan dari kelompok kerja tersebut disusun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal bersifat legal, lama, dan mempunyai struktur organisasi yang khusus. Contoh dari kelompok kerja formal yaitu yang pertama ada kelompok kerja langsung, yaitu kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Kelompok kerja langsung dibentuk atau terbentuk dengan sendirinya sebagai konsekuensi langsung dari rencana organisasi yang telah dibuat dan ketika struktur organisasi terbentuk. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu yang bersifat utama dari sebuah organisasi dan kebanyakan bersifat rutin, artinya yang selalu dilakukan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu kepanitiaan. Kepanitiaan yaitu kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau dari bagian lain dari organisasi. Kepanitiaan disusun berdasarkan tugas-tugas yang tidak rutin, namun disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi pula. Biasanya dibuat untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Setelah itu ada kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja temporal atau khusus yaitu kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus yang bersifat sementara. Sekalipun bersifat khusus, kelompok kerja ini tetap disusun untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hanya saja dibentuk dari program-program yang bersifat tidak tetap dan sementara. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai cara atau panduan untuk mewujudkan kelompok kerja efektif. Sekalipun manajemen organisasi merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga dalam proses yang dijalankan tersebut sangat mungkin terjadi fluktuasi dalam hal kinerja yang ditunjukkan para anggota kelompok kerja. Dan untuk mewujudkan kelompok kerja dengan efektif, yaitu dengan mengenali karakteristik dari kelompok kerja tersebut. Ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. Di antaranya adalah yang pertama yaitu tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas, sehingga para anggota dapat mengenali apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja, serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Yang kedua ada struktur tugas ataupun pekerjaannya di setiap anggota kelompok kerja harus disusun secara jelas. Setelah itu, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan dan disesuaikan dengan struktur tugas yang akan dijalankan.
Yang keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Yang kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia, terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Setelah itu, norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Lalu, jadwal kerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota dapat diandalkan. Setelah itu, perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. Dan yang terakhir yaitu fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality dari para anggota. Mengevaluasi atas apa yang telah dikerjakan oleh anggota sangat perlu, begitu juga evaluasi pekerjaan. Manajer harus bisa membedakan antara mengevaluasi pekerjaan dan mengevaluasi anggota. Sekalipun dalam praktiknya panduan-panduan di atas tidak secara otomatis dijalankan, namun setidaknya beberapa hal penting yang terkait dengan kelompok kerja agar berjalan efektif untuk perlu dikenali. Manajemen konflik dalam kelompok kerja. Keberadaan konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan. Konflik sering muncul dan terjadi pada setiap organisasi. Proses terjadinya konflik. Konflik tidak terjadi secara mendadak, tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan tertentu. Hendrik W. 1992 mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari, ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Yang kedua itu adanya tantangan. Apabila terjadinya masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Tiap anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan organisasi. Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Yang ketiga, timbulnya tantangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Ya, salah satu contohnya itu pada waktu yang sama, seseorang tuh memiliki keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Ya, selanjutnya itu penyebab konflik. Konflik melalui proses dan terdapat kondisi yang mendahulunya. Harjana A. M. dalam Wahyudi tahun 2006 menyebutkan lingkaran konflik terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada kondisi yang mendahului, kemungkinan konflik yang dilihat, konflik yang dirasa, perilaku yang nampak, konflik tekan atau dikelola, dan yang terakhir itu dampak konflik. Sedangkan Terry Gr. pada tahun 1986 menjelaskan bahwa konflik pada umumnya mengikuti pola teratur yang ditandai timbulnya suatu krisis. Selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara individu maupun kelompok dan konfrontasi terjadi pusat perhatian. Pada tahap berikutnya, krisis dialihkan untuk diarahkan dan dikelola. Dan berikutnya itu ada peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pemimpin, baik dengan para karyawan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi, dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Oleh sebab itu, komunikasi yang efektif sangat penting bagi para manajer yang terdiri dari 2 alasan. Yang pertama itu, komunikasi adalah proses melalui mana fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan,
perorganisasian, pengerahan, dan pengawasan dapat dicapai. Yang kedua itu komunikasi dalam kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Jadi, seorang manajer akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Wirianto 2005. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dalam organisasi. Apa itu komunikasi yang efektif dalam organisasi? Komunikasi terdiri dari hubungan, interaksi, dan pemberian informasi. Setiap manusia memerlukan komunikasi untuk menjalin hubungan antar sesama. Manusia merupakan makhluk sosial, mereka membutuhkan orang lain. Maka dari itu, komunikasi digunakan untuk berinteraksi dengan sesama dalam bentuk kelompok maupun masyarakat. Komunikasi bisa berarti proses memberikan informasi yang bertujuan untuk mencapai suatu pemahaman yang searah. Dalam komunikasi, terdapat ungkapan miskomunikasi. Hal itu bisa berdampak buruk pada kehidupan kita. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antar sesama atau kurang efektif dalam penyampaiannya. Lalu komunikasi yang efektif. Penyampaian komunikator, si pemberi pesan kepada komunikan, penerima pesan, harus dengan bahasa yang sopan dan jelas. Di sini semua orang punya cara tersendiri ya dalam berkomunikasi, tapi nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu bertujuan untuk memberikan informasi dan menimbulkan feedback terhadap si komunikan atau mencapai suatu pemahaman. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, padat, dan jelas supaya dapat diterima oleh si komunikan. Lalu selanjutnya, komunikasi yang efektif dalam organisasi. Komunikasi yang efektif merupakan faktor penting dalam membentuk organisasi yang berkualitas. Maka dari itu, komunikasi dalam organisasi berfungsi sebagai media informasi antar anggota untuk berinteraksi dengan menerapkan metode komunikasi yang baik. Maka organisasi akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika organisasi mempunyai komunikasi yang buruk, maka akan terjadi kesalahpahaman dan akhirnya terpecah belah. Seperti miskomunikasi yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Tidak sejalan. Lalu selanjutnya berikut ini adalah beberapa fungsi komunikasi yang efektif dalam yang efektif dalam organisasi. Yang pertama ada kualitas anggota. Lingkungan organisasi yang baik akan memberikan dorongan dari para anggota untuk mengungkapkan ide-ide mereka atau masukan-masukan mereka. Contohnya, memberikan penghargaan merupakan contoh komunikasi yang efektif yang memberikan kepuasan terhadap anggotanya. Dan bukan yang diberi penghargaan saja, anggota lain akan ikut terpacu dan ikut bersemangat lagi dalam menjalani organisasi. Yang kedua, membentuk hubungan. Setiap anggota organisasi harus berkomunikasi secara jelas, jujur, dan terbuka, dan membentuk hubungan kerjasama yang baik dalam organisasi. Hal ini, anggota merasa dihargai dan mendirikan dorongan loyalitas terhadap organisasi. Karena komunikasi anggota akan menjadi dua arah, tidak ada miskomunikasi atau jalan sendiri. Mereka akan berjalan bersama seiring berjalannya komunikasi. Lalu ada menyelesaikan konflik. Jika sebuah organisasi mempunyai masalah antar anggota, solusinya adalah mengajak anggota untuk mengadakan komunikasi terbuka untuk melerai konflik tersebut. Jika antara anggota berbeda pendapat mengenai suatu hal, maka jalan keluarnya dengan mengadakan diskusi. Di sini jelas banget kalau fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu untuk mencapai suatu pemahaman. Ya kalau misalnya tanpa komunikasi ya mereka akan konflik terus
nggak saling sepaham. Makanya di sini diadakan diskusi agar dua pihak yang konflik mencapai satu pemahaman. Selanjutnya, produktivitas meningkat. Komunikasi yang efektif merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apalagi ini lebih jelas lagi. Seiring berjalannya komunikasi, produktivitas anggota akan ikut meningkat seiring berjalannya komunikasi tersebut. Selanjutnya, untuk mencapai efektivitas komunikasi dalam organisasi, maka diperlukan strategi komunikasi organisasi. Apa itu strategi komunikasi organisasi? Yakni cara yang dilakukan atau sarana untuk merancang dan membangun suatu komunikasi dalam organisasi. Strategi komunikasi organisasi adalah cara yang dilakukan untuk membangun sebuah kedekatan yang berhubungan dengan rencana dan pelaksanaan sebuah komunikasi yang akan dilakukan organisasi. Dengan kata lain, strategi komunikasi adalah sebuah sarana untuk merancang atau mengatur terjadinya suatu pertukaran informasi dalam suatu organisasi. Merancang strategi komunikasi memiliki tiga bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Jenis komunikasi organisasi vertikal ini terjadi dari pihak atas ke bawah atau dari pihak bawah ke atas. Tahu kan vertikal itu kayak garis Y, XY itu loh, garis Y itu kan garis melintang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Biasa ada garis komando kalau dalam suatu organisasi, ada dari yang pimpinan ke bawahannya, komunikasi dua arah melalui dari atas ke bawah. Jadi tidak langsung dari atas langsung ke bawah, tapi lewat tengah dulu gitu. Ada dalam garis komando. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi organisasi yang dilakukan antara pihak masing-masing, seperti komunikasi antara pengurus atau komunikasi antar anggota. Nah, komunikasi horizontal itu komunikasi yang telah diberikan oleh yang paling atas. Misal contoh, kalau dalam organisasi ada ketua, ketua itu biasanya nggak langsung ngasih tahu ke anggotanya, tapi kayak ke kadep atau kadifnya dulu gitu, kayak ke kepala departemennya dulu atau kepala divisinya dulu. Jadi komunikasi horizontal itu terjadi antar si kepala departemennya dengan anggotanya, atau bisa juga anggota kepada masyarakat gitu. Kayak misal di himpunan atau di BEM. Jadi anggota ke mahasiswa yang lain. Selanjutnya ada komunikasi keluar. Komunikasi keluar adalah komunikasi yang dilakukan oleh atasan organisasi atau bawahan organisasi untuk berkomunikasi kepada pihak-pihak di luar organisasi. Dengan kata lain, komunikasi keluar merupakan komunikasi yang dilakukan untuk bertukar informasi dengan orang yang bukan dari pihak organisasi. Jenis komunikasi akan dilakukan setiap saat melakukan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk komunikasi keluar, Anda harus lebih profesional karena komunikan berasal dari luar. Lalu cara membangun komunikasi efektif dalam organisasi. Yang pertama, mengenali karakteristik si komunikan atau si penerima informasi. Ketika melakukan komunikasi terdapat banyak pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat adalah si komunikator dan si komunikan. Jika ingin menciptakan sebuah komunikasi yang efektif adalah dengan mengenali karakteristik masing-masing komunikan. Mengenali karakteristik komunikan bertujuan untuk mengenali karakter dari lawan bicara agar lebih mengenal apa yang dia sukai atau tidak suka si komunikan tersebut.
Jangan sampai saat kita memberikan informasi malah membuat komunikan tersebut menjadi marah atau sakit hati. Jika itu terjadi, maka komunikasi tidak akan berjalan lancar atau tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, mengenali sasaran komunikasi. Sebelum memulai komunikasi, sebaiknya kenali dulu siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi tersebut. Apakah komunikasi tersebut untuk memberitahu anggota organisasi soal hal tertentu atau agar anggota organisasi melakukan tindakan tertentu? Berikut adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan sasaran organisasi. Itu yang pertama ada kerangka referensi. Kerangka referensi itu setiap orang mempunyai kerangka referensi yang terbentuk melalui panduan pengalaman, status, sosial, gaya hidup, pendidikan, ideologi, norma hidup, dan lain-lain. Suatu situasi komunikasi interpersonal mudah untuk mengenali komunikan karena hanya satu orang. Situasi dan kondisi. Situasi berarti suatu situasi komunikasi di mana komunikan siap menerima informasi yang kita sampaikan. Situasi bisa juga terhambat karena hal tertentu. Di sini sang komunikan harus siap menerima informasinya pas saat kayak gimana, pas lagi kondisi kayak gimana, agar komunikasi itu berjalan dengan baik. Bila komunikan sedang marah, sedih, galau, lapar, dan lain-lain, sebaiknya jangan memberikan informasi terlebih dahulu karena bisa berjalan tidak baik. Lalu rencanakan komunikasi di saat yang tepat tanpa gangguan. Dengan itu komunikasi akan berjalan lancar dan menyenangkan. 3. Menetapkan tujuan komunikasi. Sebelum melakukan komunikasi organisasi adalah menetapkan tujuan dari komunikasi tersebut. Dengan cara menetapkan tujuan ataupun target dalam setiap komunikasi, maka pihak organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Ini misal contoh kayak organisasi mempunyai tujuan untuk mempunyai hubungan baik dengan masyarakat. Maka organisasi tersebut harus mencari segala cara untuk membangun hubungan baik di mata masyarakat. Kayak membangun relasi komunikasi, kayak bikin humas, membentuk hubungan dengan masyarakat, dan lain-lain. Terus komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan verbal maupun non-verbal akan sangat berpengaruh bagi kedudukan organisasi. Ketika merancang strategi komunikasi, utamakan bagaimana cara menciptakan sebuah komunikasi yang baik. Maka komunikan akan merasa puas dengan informasi yang kita berikan pada mereka. Berikan informasi yang benar-benar Anda ketahui, jangan mengarang informasi yang menyesatkan para komunikan. Berikan informasi secara lengkap. Jika Anda tidak tahu tentang isi komunikasi, sebaiknya diam atau bertanya kepada yang lebih tahu. Yang terakhir, saling pengertian. Untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif, maka komunikasi harus saling mengerti satu sama lain dan tidak memihak pada siapapun, netral. Jika cara ini diterapkan di setiap komunikasi organisasi, maka akan menciptakan sebuah pengertian dan netral antar anggota organisasi. Jadi nggak berat sebelah atau nggak ada yang merasa berat sebelah gitu. Terus jika terdapat suatu komunikasi atau perdebatan yang sedang memanas, maka setiap anggota harus bisa mengontrol dirinya masing-masing. Sikap saling pengertian juga akan menimbulkan rasa saling menghargai antar sesama anggota organisasi dan menciptakan hubungan kekeluargaan di dalam organisasi. Ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.